Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. Saudara, hari ini perenungan kita saya berikan judul yaitu Dengki adalah jiwa yang tidak berpadu. Saya teringat akan satu perikop di dalam Alkitab yang berbicara tentang tiga pribadi, Saul, Yonatan, dan Daud, saudaraku yang kasih. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Haleluya. Lucu saudara, yang berbicara adalah Daud dan Saul, yang berpadu jiwanya adalah Yonatan dan Daud. Ini unik saudara. Kenapa saya angkat perikop ini dan jadi penting? Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ayat berikutnya saudara, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumahnya. Kenapa saudara? Pandangan pertama begitu menggoda Saul karena ada begitu banyak dan besar potensi daripada Daud. Makanya saya katakan saudara, orang meng-hire saudara, orang mengajak kerjasama, hati-hati saudara. Bukan MOU dulu saudara, tapi jiwa dulu berpadu. Pikiran, perasaan, dan kehendak dulu berpadu, baru ada saling mengasihi. Makanya bahaya saudara. Ayat berikutnya dikatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat. Perikop ini menjadi menarik dan tidak menjadi biasa seperti yang sudah dikhotbahkan saudara sebelumnya. Kenapa saudara? Ternyata untuk bekerja sama, orang meng-hire saudara karena melihat potensi. Yang pertama saya mau berkata, bukan sekedar hanya mempromosikan saudara, membawa Anda kepada jabatan yang lebih baik, tapi terlebih daripada itu harus ada jiwa yang berpadu. Artinya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak harus saudaraku yang kasih dipadukan supaya muncul yang namanya saling mengasihi seperti diri sendiri. Saudara lihat, pada akhir cerita ini Yonatan memberikan apa yang penting dari hidupnya. Jubah berbicara tentang tahta, karisma, dan kebanggaan. Pedang membicarakan tentang saudara bagaimana mempertahankan hidup pada masa-masa itu perang saudara. Panahnya saudara, alat bagaimana untuk membunuh musuh. Diserahkan total kepada orang yang dicintai dan dikasih. Karena apa? Sudah berpadu dulu jiwanya Yonatan dengan Daud. Tapi sebaliknya saudara lihat, ketika orang yang kamu promosikan sukses saudara, kalau jiwanya tidak berpadu, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, satu ketika maka engkau akan menjadi dengki. Saul pada akhirnya dengki kepada Daud dan hendak menghancurkan. Karena apa? Saul hanya dipuji membunuh ribuan orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Hati-hati saudara, sahabat-sahabat excellent. Jangan hanya bekerja sama, jangan hanya membangun MOU, kesepakatan kerja, tapi bangun yang namanya perpaduan jiwa, baru ada kesepakatan, baru ada kasih. Kita belajar saudara dari kasus daripada Yonatan, Daud, dan Saul ini, supaya hidup kita tidak mengikuti seperti apa yang diperbuat oleh Saul saudara. Tapi yang harus kita contoh adalah Yonatan. Dia mengorbankan jiwanya kepada orang yang dikasihnya sampai dia bermusuhan kepada papanya. Mari maju terus sahabat-sahabat excellent. Jangan pernah dengki, jangan pernah iri, tapi mari kita memakai pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus kepada teman, sahabat, orang yang kita kasih. Maka kita tidak akan pernah dengki. Karena apa saudara? Yang dilakukan orang lain mungkin bisa engkau melakukannya yang lebih. Ngapain harus dengki? Dengki adalah kebodohan. Tapi ketika kita bekerja sama dan berpadu, itu adalah kecerdasan. Dari saya, Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you.